Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asik-asikin aja. Asik-asikin aja nih. Ya, tentunya bersama dengan saya kembali Iqbal dengan ditemani seorang yang khusus saya datangkan atau bintang tamu yang khusus saya datangkan dari kota yang jauh sana pokoknya. Nanti bisa kita kenalan ya. Mungkin bisa langsung Mbak kita kenalan ke teman-teman yang sudah penasaran di rumah. Oke, kenalin nih, namaku Tri Anggraini, saya dari Magelang. Nah, siapa nih yang penonton di sini yang dari Magelang? Magelang. Ya, kota sejuta bunga. Kota Juta Bunga berada di Kota Magelang, FKWAMA ya Pak. Iya, Karena di FKWAMA. kampus ini ada yang komunitas dari Magelang. Ya, sangat aktif sekali. Berarti Tapi banyak temannya di sini ya Pak. banyak sekali, termasuk di prodi AVI sendiri juga banyak dari Magelang. Seperti itu. Ya. Nih mbaknya kok di sini mondok ngekos atau ngelaju Pak di Magelang? Mondok nih. Mondok di mana? Mondok di, kalau kemarin kan di Mahat, pas maba begitu. Terus kemudian ke mana? Banyu Biru. Ke Banyu Biru kok kayaknya jauh ya. Terus pindahlah ke Kelenteng. Nah, bagi yang berminat untuk mondok di Kelenteng bisa juga ya, besok daftar gitu. Sekalian promosi Iya. pondok pesantren Kelenteng. Unik pondoknya. Berarti mbaknya ini kuliah sambil mondok gitu. Iya. Mondok sambil kuliah. Iya. Sebelumnya emang udah pernah mondok ini? Enggak sih, ini mondok Pertama? di pertama kali mondok di ini kuliah. Pas kuliah. Jadi Iya. sebelumnya nggak pernah mondok. Ya mungkin mondok setengah tahun begitu, terus nggak kerasan gitu. Iya, karena emang nggak kerasan orangnya. Saking nggak kerasan. Terus sekarang masih kerasan ya Pak? Alhamdulillah dikerasanin sih, kepaksa. Dibetah-betahin lebih Iya. tepatnya teman-teman. Karena emang pengalaman atau ya maksudnya kalau emang belum pernah mondok ya rasanya mondok, dari pengalaman teman-teman semua yang udah hadir di sini itu emang banyak sekali cobaannya gitu. Apalagi kabar yang ya sudah beredar di media sosial tentang pondok pesantren itu sudah menjadi ujian bagi kita, yang apalagi bagi teman-teman yang baru mau akan mondok. Ya biasanya mereka sering sakit, terus ada yang kena mistis begitu kayak gitu. Mistis begitu ya. Dari Magelang, Mbak siapa namanya? Mbak Tri, kita sebut aja Mbak Tri itu dari Magelang. Selanjutnya kok bisa sampai ke Salatiga? Berarti udah ada yang ngajak ya Mbak? Kemarin tuh sebenarnya ini ya kayak kan gap year ya, 2 tahun gap year. Terus kemudian kayak ngerasa ngapain ya di rumah daripada gabut gitu ya, nggak kerja. Terus kemarin kan setahun itu gambar gitu, gambar-gambar realistik gitu, terus dipesen-pesen gitu. Terus akhirnya mending kuliah aja sih. Terus akhirnya kuliah di sini. Terus sebenarnya banyak sih yang nawarin kuliah, ada di mana? Di Semarang. Ya di Semarang, terus di sini, terus sama di Temanggung gitu. Terus akhirnya di Semarang sama di Temanggung itu duanya sama PAI, terus yang di sini tuh AVI gitu. Terus akhirnya milih yang mana ya? Mending milihin yang filsafat aja dah, nggak apa-apa. Yang kritis-kritis aja gitu. Yang kritis-kritis aja ya. Berarti emang dulu ada yang ngajakin ya Pak untuk kuliah? Iya ada. Banyak. Berarti teman-teman yang di Semarang juga ada? Ada banyak. Berarti ceritanya kok bisa kuliah di sini karena emang diajakin, terus yang ngambil prodinya langsung yang ini atau emang? Dulu tuh ada berapa ya pilihannya kalau di sini, 3 atau 2 gitu. Terus yang pertama itu AVI, terus yang kedua SPI. Nah, cuma sama SPI. Nah, yang SPI itu akhirnya nggak masuk, tapi tetap masuk grupnya. Jadi kayak penyusup gitu. Terus
ya masuk di AFI, anaknya pendiam-pendiam ya, beda sama anak SPI. SPI itu Emang introvert lah. iya, kalau anak Teman-teman Afi itu kebanyakan yang introvert. introvert banget ya. Lebih ke mikir gitu loh. Iya. Maksudnya itu ya Merenung gitu ya. Merenung ya, lebih punya merenung. Merenung, ngehalu juga ada banyak lah pokoknya. Iya. Jadi teman-teman Afi itu gitu ya. Tadi juga, mohon maaf, tadi juga sempat disebutin bahwa orang yang baru pertama kali mondok itu sakit terus kena banyak apa itu cobaan seperti itu. Mbaknya tadi pernah sakit juga, Mbak? Oh iya dong. Pas mondok. Kemarin juga ini ya, baru aja aku sembuh dari sakit ya. Kemarin itu keracunan. Kok bisa gimana nih, Mbak? Bisa diceritain Iya. teman-teman kok bisa keracunan gimana? Keracunan makanan nggak tahu ya, mungkin karena Takjil. belum makan, ya mungkin takjil juga. Tapi kalau takjil kan semua orang bisa bisa apa ya, kena ya. Kan cuma aku yang keracunan. Jadi cuma sebelum itu tuh aku nggak puasa, tapi nggak makan sama sekali. Terus akhirnya sore-sore tuh ya makan takjil sama martabak doang gitu. Saya tikat ya. Tikat ya. Ada tahu nggak serang gitu di belakang ya. Apa yang nahan gue udah ngomong. Saya usul lain. Aku sih gini bel. Ini rata aku serang dino. Lah iya, ini jelas nahan gue cuma layak keracunan wong iki. Lu malah guyu dewi. Ya, kamu nih. Oh ya tadi jadi cuma makan martabak sama takjil itu. Kalau takjil kan misalnya dibagi semua orang kan semua pasti keracunan gitu. Tapi kalau misal martabak kan cuma aku yang makan gitu. Martabaknya tahu nggak Mas? Udah berapa hari? Berapa hari? 2 hari. Ya pantas aja keracunan, untung aja enggak. Sebenarnya 3 hari pun aku bisa makan loh. Tapi kan martabak, Mbak. Maksudnya kan martabak ya emang ya masa berlakunya kan nggak sampai 1 hari 1 malam. Iya sih. Tapi biasanya karena makanan kesukaanku kan martabak gitu ya. Jadi ya terobos aja gitu nggak sih? Terobos masuk nih. Yang Terus penting makan iya, martabak. terus akhirnya malamnya nggak makan apa-apa. Terus di situ jam 2 perutnya mulus banget. Terus akhirnya ya di pondok ya mau nggak mau kalau misal malam tuh ya agak horor dikit gitu. Malamnya kalau keluar sendiri kan takut gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, kepaksa ya keluar toilet. Terus akhirnya mau muntah kayak mau pusing gitu. Sampai sekarang juga sebenarnya masih agak kurang fit gitu. Ya, tapi alhamdulillah aku masih bisa di sini ya. Alhamdulillah Iya. bisa hadir di podcast ini ya. Iya, itu sudah 3 hari yang lalu gitu. Sebenarnya itu juga karena mungkin faktor dari imun saya yang Kurang imun. bukan kurang imun, karena imun saya yang kurang apa ya, kurang nggak sama seperti yang lain gitu. Kalau orang lain kan normalnya ya kalau misal keracunan dikit ya nggak ngaruh lah, nggak ngaruh gitu. Tapi kalau aku tuh makanan yang kayak nggak serk sama tubuh aku tuh bisa langsung bereaksi Oh gitu. iya, berarti emang sensitif banget ya tubuhnya. Dan aku tuh juga punya riwayat penyakit hipertiroid gitu. Wah, apa itu, Mbak? Hipertiroid, Mbak? Nah, Baru hipertiroid dengar. itu penyakit yang menggerogoti yang ada di sini nih, kelenjar getah bening. Kalau biasanya yang apa ya? Yang menderita itu biasanya perempuan. Kalau misalnya cowok itu jarang banget di ini. Kalau misalnya perempuan itu kayak kalau hipertiroid kan ada 3 ya, hipertiroid sama hipotiroid sama Graves. Nah, aku tuh tipe orang yang Graves. Jadi kalau misalnya makan juga gemuk gitu. Kalau hipertiroid itu makan itu nggak bisa jadi daging gitu. Jadi kayak makan tuh kayak direwangi apa namanya jin gitu. Oh, dibantu. Iya, kayak dibantu Kayak jin. ada yang numpang makan gitu. Iya gitu. Jadi metabolismenya tuh tinggi banget kayak gitu. Terus apa ya?
keringet dingin tuh selalu ada gitu. Bahkan nggak pernah berhenti sama yang namanya tremor, terus sesak nafas kayak gitu, terus matanya juga kayak beda kan, punya aku matanya agak menonjol dikit gitu, yang 1-2 gitu. Oh iya, itu beda. efek dari ya Pak, penyakit itu Pak. Pas pertama punya penyakit kayak gini tuh kayak aku tuh punya dosa apa ya, aku kok kayak gini gitu. Terus maksudnya aku tuh nggak terima aja gitu loh, nggak terima aja kalau punya penyakit kayak gini gitu. Kok orang-orang yang nggak sholat aja bisa nggak kena penyakit apa-apa kok. Aman-aman aja gitu ya. Malah yang Kok aku yang ya bukan yang iman banget sih, tapi yang sholat kok bisa kena ini gitu loh. Aku nggak gimana tadi. Ya intinya nggak nyangka gitu, karena dari kecil tuh sehat-sehat aja, sering jalan, olahraga gitu. Terus pas SMA sih, pas banyak problematika, kayak dulu pernah dijodohin juga, terus sempat gitu ya. dijodohin, terus aku juga nggak suka sama orangnya, tapi sama keluarga gitu, biasalah karena harta gitu. Terus karena teman, karena aku punya penyakit kayak gini nih, malah teman-temanku banyak yang nggak suka gitu loh. Banyak yang ngejauhin, kayak ngapain sih maksudnya orang lagi punya penyakit tuh harusnya didukung gitu loh. Lagi down-downnya tuh harusnya didukung, tapi kenapa kok malah dijauhin, kayak diskriminasi gitu. Kayak kalau diskriminasi tuh kayak ya orang lagi sakit banget gitu loh, kayak ditimpa durian, ketimpa lagi sama durian, sama duriannya, bukan sama duriannya gitu. Saya udah punya penyakit terus dijauhin gitu ya Mbak. Sama teman. Harusnya teman-teman kan dia support ya gitu Mbak. Iya, sama teman deket lagi kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah, temenan sama cowok lah, sama cowok-cowok. Aku biasanya kalau misal temenan sama cowok tuh lebih enak karena netral gitu. Mereka tuh nggak berpihak ke sana ke sini, nggak baperan juga gitu. Terus ya udahlah, sakitnya tuh masih sampai sekarang. Sudah berapa tahun ya, dari 2017 sampai 2024. Udah lama ya Pak? Udah lama, sekitar 6 tahun lebih mungkin. Iya, karena aku juga nggak tahu penyebabnya itu apa, tapi sering berjalannya waktu ya harus menerima apa yang kekurangan yang aku punya gitu loh. Dan sering kali aku tuh ngerasa aku tuh pengen jadi anak yang aktif loh jadi mahasiswa ini tuh. Aku pengen jadi mahasiswa yang berdedikasi tinggi gitu loh di kampus ya. Tapi ternyata ya kita kembali lagi sama kondisi badan masing-masing tuh berbeda. Jadi aku punya kekurangan juga gitu di badan. Jadi ya tipe orang-orang kan beda-beda ya. Ada yang punya kekurangan badan, ada yang kekurangan ekonomi, materi, kekurangan teman gitu. Dan kekurangan dan yang lain-lainnya. Kalau aku nih tipe orang yang bisa alhamdulillahnya dipermudah dalam bidang akademik, tapi dalam bidang kesehatan tuh masih ya tapi alhamdulillah lah. Jadi emang teman-teman di rumah itu, walaupun apa yang terjadi kita harus tetap semangat ya Mbak. Dan untuk sekarang alhamdulillah baik-baik aja ya Mbak. Iya alhamdulillah, lumayan walaupun masih kadang kadang loyo dikit, kadang kecapean dikit ya. Kehidupan seperti itu emang. Iya. Pokoknya saya doakan semoga terus sehat sampai putus dan semoga penyakitnya cepat diangkat. Amin. Bukan nyawanya ya Pak, tapi penyakitnya doang. Oh iya dong. Iya. Mungkin ada pesan nggak, quotes kepada teman-teman atau penyemangat kepada teman-teman yang di rumah? Oke, buat teman-teman nih yang punya yang punya mimpi tinggi,
mimpilah setinggi-tingginya sampai kamu tuh mimpi di atas langit sampai kamu tuh jatuhnya di antara bintang-bintang. Kalau kamu misalnya apa ya, punya kekurangan, suatu kekurangan, ya kamu jangan minder, jangan apa ya, jangan pesimis dengan kekurangan kamu, tapi kamu harus menjadikan kekurangan kamu itu sebagai kekuatan kamu dan motivasi kamu untuk berdiri begitu. Oh, jadi gitu ya teman-teman, harus berani mengejar mimpi. Mimpi Ya. itu harus dikejar, bukan cuma mimpi doang pas tidur ya Bang. Iya. Dia harus dikejar juga gitu. Kalau mimpi doang pas tidur semua orang bisa. Dia harus tetap semangat untuk mengejar mimpi. Gitu ya Bang. Iya. Mimpilah setinggi-tingginya, karena kalau jatuhnya nanti paling kata mbaknya jatuhnya di antara bulan dan bintang. Ya, Iya. Seperti itu ya Pak. Ya. Mungkin untuk kali ini cukup dulu ya Mbak. Terima kasih sudah hadir di podcast ini. Sama-sama. Mungkin tadi sudah tertunda banyak yang ingin diceritain ya Mbak, karena memang durasi waktu juga. Ya. Kan ya kita kapan-kapan bisa ngobrol lagi. Di Boleh. podcast ini. Semoga kita diberi kepanjangan umur lah. Amin. Sehingga kita bisa bertemu di tahun depan atau di next day. Ya, Ya. next day bisa undang lagi, Iya, kita ngobrol-ngobrol saya akan bersama lagi. undang Oke? lagi di podcast Aspes Iya. ini. Untuk yang terakhir bisa sekalian promosikan Kak kepada teman-teman. Oke. Kasihnya namanya apa? Asik-asikin aja. Oh iya, jangan lupa untuk teman-teman kita nonton bareng-bareng pas liburan, lebaran, terus apa? Ngabuburit puasa. Iya, ngabuburit, terus buka puasa, buka bersama kayak gitu. Kita nonton asik-asikin aja. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen di bawah ini. Terima Jangan kasih. lupa. Ya. Dan jangan lupa tombol loncengnya. Ya, Pak. Mungkin Ya. hanya itu ya Pak. Kita dadah dulu kepada dadah. Dadah.